apa yang yunazila dia turunkan. Lalu berkata mereka, innama hanya saja anta engkau hai Muhammad muftarin mengada-adakan Al-Quran. Bal tetapi aksaruhum kebanyakan mereka la ya'lamun tidak berilmu. Kul katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu diturunkan dia Al-Quran ini Ruhul Kudus oleh roh yang suci, malaikat Jibril, min rabbika dari Rabb engkau, bil haqi dengan sebenar-benarnya, li untuk yusabbita menetapkan allazina orang-orang yang amanu beriman, wahudan dan memberi petunjuk, wabusra dan kegembiraan, lil muslimin bagi seluruh kaum muslimin. Wala dan janganlah tattakhidhu kamu menjadikan aymanakum sumpah-sumpah kamu dakhalan sebagai tipu daya bainakum di antara kamu, fatadillah maka tergelincir padamun kaki pada setelah sebutiha tegaknya, wataduhu dan kamu akan merasai asua akibat perbuatan jahat, lima dengan sebab apa yang sodatum kamu berpaling dari sabilillahi jalan agama Allah, walakum dan bagi kamu azabun siksaan azimun yang besar. Wala dan janganlah tasyaru kamu menjual biahdillahi dengan janji Allah tamanan dengan harga qalilan yang sedikit. Innama hanyasanya indallahi di sisi Allah, huwa dia khairun baikan lakum bagi kamu, in jika kuntum ada kamu ta'lamuna mengetahui ma apa yang indakum di sisi kamu yang batu akan habis, wama dan apa yang indallahi di sisi Allah bakil kekal, wadanlah sungguh najziyana kami akan menunaikan alladzina pada orang-orang yang sabaru sabar, ajrahum pahala mereka dengan ahsani sebaik-baik ma apa yang kanu ada mereka yang maluna amalkan, man orang siapa yang amila mengamalkan solihan amal soleh min dari zakarin laki-laki au unta atau perempuan, wahwa dan dia mu'minun beriman, pamakalah sungguh nuhdiyanna kami akan menghidupkan dan dia hayatan dengan penghidupan thayyibatan yang baik yang menyenangkan, wadanlah sungguh najziyanna kami akan menunaikan pada mereka ajrahum pahala ganjaran mereka biasanya dengan sebaik-baik ma apa yang kamu ada mereka yang maluna mereka amalkan. Faida maka apabila qara'ta kau hendak membaca Al-Quran fasta'id maka hendaklah meminta perlindungan billahi pada Allah minasyaitoni dari setan ar-rajimi yang terkutuk. Innahu sungguhnya dia laisa tidak ada lahu bagi dia sultanun kekuatan ala atas alladzina orang-orang yang amanu beriman, wa ala dan atas rabbihim Rabb pencipta mereka ya tawakkaluna mereka berserah diri. Innama hanya sanya sultanmu bisa berpengaruh kekuatannya ala atas alladzina orang-orang yang ya tawallau mereka menjadikan pemimpin, ya tawallaunahu mereka menjadikannya pemimpin, waladina dan orang-orang yang mereka bihi dengannya musyrikuna bihi dengannya Allah musyrikuna memperserikatkan. Wa idza dan apabila badalna kami mengganti ayatan ayat mukjizat makana di tempat ayatin ayat mukjizat itu, wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang yunazzilu Allah turunkan. Qalu mereka berkata innama hanya anta
engkau Muhammad muftarun mengada-adakan, bal tetapi aktaruhum kebanyakan mereka la tidak yang lamuna berilmu. Qul katakanlah, nazalahu telah menurunkannya ruhul qudusi, roh yang suci, min dari rabbika, Rabb pencipta engkau, bil haqi dengan sebenar-benarnya, li supaya yusabbita menetapkan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa hudan dan petunjuk, wa busyra dan kabar gembira, lil muslimina bagi seluruh orang muslim yang berserah diri. Wala dan janganlah terkasih dari kamu memberikan benar dan menciptakan kamu kafalah untuk baik dan belakang, maka tersedia berikutlah orang yang kamu pada setelah berikutlah tidak buatan itu kamu merasakan doa akibat perbuatan jahat di mana apa yang melakukan paling dari sabilillah Allah. Walaupun dan bagi kamu ada kesalahan adik besar, mula dan janganlah astaru kamu menjual memberikan di Abdullah untuk Allah sama dan harga kali karena hanya saja Allah Allah dua kali lebih baik bagi kamu untuk jika kamu ke arahmu. Tidaklah hingga sisi Nabi yang baru habis Roma dan tidaklah Allah Roma dan yang Allah di sisi Allah bekam dua adalah seluruh netizen. Nah kami akan menunaikan alladzina orang yang sabaru mereka yang sabar, ajrohum ganjaran bagi mereka bi dengan ahsani baik-baik mengapalkan kepada mereka yang belum makan. Man barang siapa yang amila beramal salihan soleh min dari zakarin laki-laki atau unsa atau perempuan, bahwa dan dia mukminun beriman, maka langsung menghidupkan kami menghidupkan buat dia hayatan dengan kehidupan kehidupan yang menyenangkan. Wala dan dua dan langsung menjadikan kami menaikkan hukum bagi mereka, hukum dan jalan bagi mereka saja dengan baik-baik apa yang akan ada mereka yang perlu amalkan. Maka apabila qara'ta engkau hendak membaca Al-Quran fasta'in maka mohon perlindunganlah billah dengan Allah min syaitan rajim, dari syaitan yang terkutuk. Innahu sungguhnya dia syaitan terkutuk, laisa tidak ada lahu bagi syaitan kuwatan ala atas alladzina orang yang aman beriman, wa ala atas orang fitin kita mereka yang tawakkalun mereka berserah diri. Nama asalnya syaitan itu sultan berfungsi kuatannya ala atas alladzina orang-orang yang tawallau berpaling dia tahu menjadikannya pemimpin, wa dan alladzina orang-orang yang mereka bihi dengannya musyrikun berbuat syirik. Wa idza apabila badalna kami mengganti ayat demi ayat, ma apa yang makana adalah makana tempat ayat Allah dan Allah alam lebih mengetahui bima dan apa yang menajil diturunkan. Lalu berkata mereka innama hanya engkau muftarin ada-adakan, baru bahkan akfahum kebanyakan
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da sujudiha. Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpah kamu, nekat dan sumpah kamu sebagai suatu penipuan. Dakhalan, kamu masukkan tipu daya kepada orang-orang yang kamu bodoh-bodohi, yang kamu zalimi, kamu masukkan kepadanya tipu daya. Sebab asal arti daripada dakhala ini, dakhala yang masuk, memasukkan ide-ide, pengaruh-pengaruh kamu masukkan kepada orang yang bungul-bungul, yang bodoh-bodoh itu, kepada orang yang kamu zalimi itu, kamu masukkan pengaruh, gombal-gombalan macam-macam bainakum di antara kamu. Maka nanti kamu akan tazillah, tergelincir, kamu akan jatuh ke jurang kesesatan. Ba'da subutiha, sesudah tegaknya keyakinan itu, kamu akan tergelincir karena kamu terpengaruh oleh dakhalan, masuknya paham-paham aliran sesat, aliran yang menipu daya orang supaya mereka meninggalkan keyakinannya, sehingga mereka menyimpang, mengikuti aliran sesat karena dibodoh-bodohi orang. Ya, maklumlah dahulu itu atau di masyarakat awam itu banyak orang yang menjadi sesat karena aliran sesat itu. Belajar tarekat-tarekat. Jarang orang yang tahu Al-Quran dan hadis, jarang itu, tidak ada. Boleh dikatakan, tidak ada yang bisa dipengaruhi tarekat-tarekat itu. Kan marajalan macam-macam tarekat, ada Naksabandi, ada Syazili, ada tarekat Maulawiyah, Zaziliyah, dan macam-macam tarekat-tarekat itu. Ya umumnya itu yang kena adalah orang yang bodoh-bodoh. Coba tidak ada ulama yang kena bisa dipengaruhi oleh aliran-aliran itu, aliran sesat itu. Karena mereka sudah mereka memulai berbicara begini-begini, oh kita sudah tahu begini sasarannya ini aliran sesat ini, ya kan? Mulai dia dakhalan, mau memasukkan tipu daya, menipu orang. Nah, ini yang benar, ini yang hebat, ini yang begini-begini. Memang kalau orang bodoh, ya itu orang bodoh cari-cari yang aneh-aneh. Tapi kalau orang intelektual, orang yang rasional, yang tahu ayat, tahu hadis, inilah sudah ini aliran sesat ini. Mau membodoh-bodohi orang. Nah, coba lihat tarekat-tarekat itu. Nah, boleh dikatakan tidak ada yang tingkat ulama, tidak ada yang bisa dipengaruhi. Jadi pengaruh itu berlaku pada orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Pada orang yang bodoh. Orang belajar tarekat. Seperti yang jalan tarekat Bahaiyah, dan lain-lain. Aliran sesat itu, yang saya tahu bahwa mereka itu yang bisa terpengaruh memang kena orang bodoh, belajar tarekat. Dan memang propagandanya, wah begini bos,
Ini kalau kamu baca yang begini, kamu sudah begini, hebat. Nah, baru sehari 2 hari, sudah meningkat ma'rifatnya tinggi. Perkataannya kan? Yang mau bahadis, kadang-kadang ada juga bayat bahadis, tapi ayat itu dibelokkan. Nah, ayat itu dipelintir, di menyimpang, bukan artian sebenarnya. Nah, namanya untuk nipu daya. Ya betul-betul lah ulama. Saya namanya ulama itu yang saya Quran dan hadis itu ulama. Kalau hanya seayat 2 ayat, dorong ilmunya itu. Kalau ulama itu 30 juz itu. Nah, itu 3 ulama. Tahu Al-Quran 30 juz. Tambah hadis-hadisnya. Nah itu. Bukan seayat 2 ayat, bukan 1 juz 2 juz. Nah itu. Harus tahu 30 juz. Tahu baca, tahu artinya. Nah, itu baru tingkat ulama itu. Kiai. Kalau hanya seayat 2 ayat, bukan pelintir itu. Sudah dakal. Memasukkan ide-ide tertentu yang sekadar untuk nipu daya orang. Nah, apa katanya di sini? Fatazilla kadam pada subutnya. Nah, kamu pasti tergelincir kaki. Artinya kamu meleset dari jalan yang benar sesudah tegurnya. Kamu akan menjadi sesat. Nah, inilah aliran sesat namanya. Kamu sudah capek-capek, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalannya lurus. Nah, jalannya lurus sudah ada, tinggal diambil aja, tinggal dipelajari, dipahami, diamalkan. Bukan minta lagi, petunjuk itu sudah ada. Apa itu petunjuk? Al-Quran sudah ada. Sudah, tinggal dipahami, dimengerti. Nah, jadi kalau mau belajar ilmu agama, belajar kepada orang yang tahu Al-Quran 30 juz. Jangan hanya seayat 2 ayat. Nah, tidak bisa itu. Jangan-jangan dakhalan bainakum. Orang-orang yang memasukkan tipu daya kepada kamu. Nah, kalau jarum suntikan tipu dayanya sudah masuk, nah, kamu itu sudah kamu mesti loyo, tidak bisa menentang lagi. Nah, kamu sudah kena hipnotisnya. Nah, sebab itu kebanyakan yang hanyut itu orang bodoh. Kalau orang pintar-pintar, orang yang tahu Al-Quran dan hadis 30 juz. Nah. Coba ada ahli-ahli tarekat datang ke sini umpama mau mempengaruhi Pak Ustaz, tidak mampu dia. Bisa. Kamu sekali dia bicara begini-begini, saya tahu, ini sudah ini aliran sesat. Nah, kita mengetahui dari gelombang pembicaraannya. Dan kita bandingkan ayat 30 juz. Ayat begini. Mesti ada ayat yang kena dia. Ayat begini 30 juz kan kita ketahui. Ini begini. Masa tidak ada ayat yang kena dia, yang pas dengan dia? Penipu ini. Penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka nipu Allah. Allah juga bisa ditipunya. Apalagi kamu. Nah, apalagi kamu bodoh. Memang kena.
Cuman dikatakan di sini bahwa innama sultanuhu, apabila ayat itu tadi innama sultanu alladzina yatawallawnahu. Nah, kekuatan mereka untuk mempengaruhi, memasukkan tipu dayanya kepada orang-orang yang yatawallawnahu, yang mereka menjadikan setan itu sebagai pemimpin. Nah, kalau kamu sudah jadikan dia pemimpin, nah, mula-mula dia mengatakan, kalau kamu panggil saya ya Maulana. Nah, Maulana artinya pemimpin kami. Nah, Maulana, itu pemimpin kami. Nah, kalau bahasa Bugis itu Andre Guruta, sedikit-sedikit Andre Guruta. Guru. Nah, itu. Guru. Ya tawallau karena kamu menjadikan dia sebagai pemimpin. Nah, perwalian. Ya tawallau itu berasal dari kata wali. Nah, kamu jadikan dia sebagai wali. Nah, wali yang harus kamu ikuti dia. Benar atau salah, jangan dipersoalkan. Pokoknya kamu ikut. Itu namanya dakhalan. Kamu sudah kena kemasukan aliran. Itu artinya dakhalan. Dakhalan yadkhul, dakhala yadkhulu dakhlan. Masuk. Nah, itu hati-hati. Wa tazuqus su'a, akibatnya kamu akan tazuqus su'a. Kamu akan merasain akibat kejahatan perbuatan kamu. Kamu dipengaruhi karena kamu bodoh, dipengaruhi oleh orang yang nipu daya. Orang penipu itu juga dapat siksaan. Kamu juga dapat siksaan karena kamu terpengaruh aliran sesat. Nah, itulah wa tazuqus su'a bima sadadatun an sabilillah, karena kamu berpaling dari agama Allah. Artinya berpaling dari Al-Quran. Kamu tinggalkan Al-Quran, kamu tinggalkan hadis, itu namanya sadadatun an sabilillah. Tulisannya sadadatun, tulisan. Bacanya sadadatun. Itu idgham. Nah, idgham sadadatun idgham tamasilaini, idgham yang yang sejenis. Jadi sadadatun itu tulisannya dadatun, sadadatun, bacanya sadatun. Idghamnya idgham mutakarib ini ya, ta dengan dal ya, sadatun ya. Dal dengan ta berdekatan, mutakaribaini. Dengan mutakaribaini. Berdekatan dia. Ansabilillah, sabilillah di sini agama Allah. Ya agama Allah ya Al-Qur'an dan hadis. Nah. Walakum azabun azim, bagi kamu azab yang besar di akhirat nanti. Wala tastaru bi ayatillah, oleh sebab itu janganlah kamu jual-jual janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Ya janjinya Allah. Kamu taat dan patuh kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan kamu itu supaya kamu beribadah kepada Allah. Itu janjimu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahminha fa hamalahal insan. Nah, itu amanah. Kamu sudah nanggung, tapi kamu menyalahi. Nah, itu. Dengan sama nangkalina harga yang sedikit. Bagaimanapun harganya dunia ini tidaklah seimbang dengan agama. Sebab harga dunia ini akan yanfadu. Nah, yanfadu akan habis. Nah, ain ta'udu nikmatallahi la tusuha.
dan lain-lain itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kamu di dunia ini yanfad akan habis. Bagaimanapun banyaknya akan habis. Nah, itu. Akan habis. Bagaimanapun banyaknya akan habis. Sementara dia bersifat duniawi. Yang bisa kekal ma'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal abadi, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'indakum yang kedua ma'indallahi baqin wala najziyanna alladzina sabaru. Orang-orang yang sabar akan mendapat balasan di akhirat nanti dengan sebaik-baik balasan berdasarkan amal mereka. Ada juga ayat yang lain, wa tilkal jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga diberikan kepada kamu karena ada amalanmu. Kalau tidak ada amalanmu, apa yang mau dinilai? Tidak ada amal. Tidak mengerjakan perintah, tidak menjauhi larangan, itu amal. Kalau itu tidak ada, bagaimana? Nah. Oleh sebab itu Allah berfirman pula, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh, ia laki-laki atau perempuan, sedang amal salehnya itu dijiwai oleh iman, wa huwa mu'min, dan dia berdasarkan iman, amal saleh berdasarkan iman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan mendapat kehidupan yang menyenangkan. Nah, di dunia ini dan di akhirat nanti lebih hebat lagi. Wala najziyannahum biasana wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, dan di akhirat nanti akan mendapat lebih hebat lagi pahalanya karena amalannya itu. Di dunia ini dapat kebahagiaan. Nah, ada juga ayat lain yang menyatakan bahwa allazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, kebahagiaanlah yang sejati yang mereka dapat. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Itu ayat itu dapat dibaca dalam surat Ar-Ra'd. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu tenteram hatinya bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah bersama Al-Quran. Wa tatma'innu qulubuhum. Allazina amanu wa amilus solihati, itu yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengamalkan Al-Quran. Tuba lahum, kebahagiaanlah yang akan didapatnya. Wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman itu. Dan di dunia ini akan mendapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walaupun hartanya sedikit, tapi berkahnya itu nah, berkah. Kadang-kadang ada orang yang banyak hartanya tapi tidak berkah, tidak dinikmati secara nikmat. Ada hartanya tapi tidak dinikmati, sebab tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia makan tapi sudah tidak enak lagi.
tidak berkah dimakan, dan lain-lain. Ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadang wa najis yang naum biasani kanu ya malu. Faiza Qur'an fastami'u. Faiza Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu kalau membaca ayat. Bukan bismillah. Boleh membaca bismillah tapi di awal. Umpama bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad. Memang qul huwallah itu ada bismillahnya. Kalau ada di tengah-tengah halaman ayat, tidak ada bismillah di situ, jangan dibaca bismillah. Jangan dibaca bismillah. Kalau surah itu diawali oleh bismillah, baca bismillah. Kalau tidak di tengah-tengah halaman Al-Quran, jangan baca bismillah kalau tidak ada bismillahnya di situ. Kalau awal surah boleh. Nah, itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca a'udzu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung baca ayatnya. Kalau dia awal surah ada bismillah di situ ya baca juga bismillah. Kalau tidak ada bismillahnya di situ jangan baca bismillah. A'udzu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu sesungguhnya dia laisa lahu tidak ada baginya setan itu sultan kekuatan alal ladzina amanu atas orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Jadi ada golongan orang yang beriman dan orang yang berserah diri kepada Allah, setan tidak bisa ganggu. Nah, karena ikhlasnya itu tadi. Orang yang beriman itu karena imannya ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang berserah diri kepada Allah lillahi ta'ala semata-mata Allah, karena ikhlasnya itu setan tidak bisa mempengaruhi. Jadi betul, orang yang betul-betul beriman dan berserah diri kepada Allah seikhlas-ikhlasnya, setan tidak akan mempengaruhi. Siapakah orang yang bisa dipengaruhi oleh setan? Yang bisa dibodohi, yang bisa ditipu daya? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Hanya saja kekuatan setan itu, propaganda itu membodoh-bodohi orang. Ingat ya, setan itu ada setan bentuknya manusia. Minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Ada setan itu bentuknya manusia, setan juga. Ada memang setan dari golongan kaum jin. Jadi setan itu ada dari manusia, ada dari memang jin. Kalau yang dari jin itu kadang-kadang tak bisa dilihat itu. Kalau setan manusia, wah tubuhnya besar tuh. Sama bulu-bulu. Apa artinya setan? Setan itu dalam arti asal bahasa Arabnya setan itu tukang ganggu. Umpama dalam bahasa Arab, tasyaitanir rajulu. Seorang laki-laki itu tukang ganggu, disebut tasyaitanir rajulu. Seorang laki-laki itu ganggu, suka ganggu orang. Itu tasyaitana namanya. Tasyaitan. Jadi tukang ganggu. Termasuk orang-orang yang mengganggu orang sholat itu, mengganggu itu kan. Setan itu. Perbuatan setan. Nah, ada ayat dalam Quran kan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, itu dalam surah Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla? Adakah kau lihat wahai Muhammad abdan? Abdan yanha 'abdan idza shalla. Adakah kau lihat orang yang yanha mengganggu 'abdan idza shalla apabila seorang hamba itu salat. Nah itu mengganggu orang yang salat itu setan itu. Nah, orang sembahyang kau cerita itu mengganggu itu. Nah, apalagi kau mengganggu, melintas. Nah, itu termasuk kelompok setan mengadakan gangguan itu, mengganggu orang, konsentrasi orang. Nah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Hanya yang bisa adalah dipengaruhi adalah orang-orang yang yatawallauna, yang mereka loyo menjadikan pemimpin, menjadikan teman orang-orang yang dipengaruhi oleh setan. Walladzina hum musyrikun, dan orang-orang memperserikatkan Allah. Memperserikatkan Allah. Nah, itu memang temannya setan itu. Orang syirik, ahli syirik itu. Nama Sultan wa iza balna ayatan makan ayatin. Apabila Allah menggantikan satu mujizat, makan ayatin di tempat satu ayat mujizat. Ini ayat di sini ayat mujizat. Bukan berarti ayat Al-Qur'an sudah turun kemudian diganti dengan ayat yang lain. Tidak ada nasih mansukh itu tidak ada. Di situ apanya kekurangannya tafsir Jalalain. Itu tafsir Jalalain mengadakan nasih mansukh. Dalam Quran tidak ada ayat mansukh, tidak ada. Jadi tidak ada istilah nasih dan mansukh. Nasih artinya menghapus. Memang Al-Quran datang ke dunia ini menghapus yang tidak benar. Nasih namanya, nasih. Kalau mansukh dihapus, tidak ada ayat yang dihapus itu. Memang yang sudah turun ya langkah sudah. Tidak bisa dihapus lagi. Nah. Jadi nanti dalam belajar ilmu tafsir ada itu namanya pengantar ilmu tafsir. Nah, di sana dijelaskan tentang pendapat nasih mansukh. Nah, atau sedikit membaca tafsir Al-Furqan oleh Hasan. Nah, sedikit ada dibahas tentang nasih mansukh dalam tafsir Al-Furqan karangan Hasan. Nah, di situ dikatakan oleh Hasan bahwa ayat itu tidak ada yang nasih mansukh. Tidak ada ayat yang mansukh, yang ada hanya nasih, menghapus. Arti yang tidak benar itu harus dihapus. Tidak ada ayat-ayat yang sudah turun dihapus, diganti. Berarti itu Allah macam apa tuh tindakan? Jangan dituduh Allah bahwa Allah itu tidak beres, diganti-ganti ayatnya, dihapus-hapus sudah. Nah, tidak sama kalau manusia itu menulis dihapus, ada tukang hapusnya tinta itu, nah dihapus lagi, ini dikoreksi tulisannya, dihapus ini, diganti ini dan lain-lain. Oh, tidak ada Al-Quran begitu, tidak ada. Dimansukh, tidak ada itu. Nanti di situ baca tafsir Al-Furqan Hasan mengenai ayat yang seperti ini. Ada diterangkan dalam Al-Furqan dan dalam Manansah min ayatin aw nunsiha, ini ya, na'ti bi khairin minha innallaha ala kulli syai'in qadir, dalam surah Al-Baqarah. Nah, di situ diterangkan panjang lebar oleh Hasan tentang nasih mansukh.
di Al-Qur'annya nama nase, tidak ada mansuh itu. Wallahu alam, dan Allah Maha mengetahui apa yang ayat yang dia turunkan. Kata orang, innama antam muftarin, engkau wahai Muhammad mengada-adakan Al-Qur'an. Karang-karangan itu, ayat itu karangan Muhammad. Walakin tetapi sebenarnya bal aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan orang yang berkata begitu tidak ada ilmunya. Itu sekadar berkata saja. Orang itu tidak punya ilmu. Katakanlah wahai Muhammad, kul nazalahu ruhul kudus. Yang membawa Al-Quran itu adalah ruhul kudus. Ini malaikat Jibril dari Allah. Membawa Al-Quran dengan sebenarnya. Apa tujuan Al-Quran? Ialah tujuannya supaya memperkuat hatinya orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk dan kegembiraan bagi seluruh umat Islam sedunia. Walillahi